Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tibtum wa taba mansyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pekan lalu tentang apa? Yang mendatangkan azab kubur, ya. Penyebab-penyebab azab kubur, ya. Apa saja? Masih ingat? Pipis. Karena apa saja pipisnya? Tidak bersih, tidak tuntas, terus tidak tertutup. Apalagi ngadu domba, kemudian suudzon, kemudian tajassus, kemudian ghibah, terus salat tanpa taharah, asal-asalan taharahnya, kemudian apa lagi? Ketika ada orang terzalimi haknya, tidak menolong, tidak membantu. Nah, berikutnya babnya adalah bab ma jaa fi busyral mu'mini fi qabrih. Bagaimana dengan orang beriman? Kabar gembira apa yang akan mereka dapatkan di dalam kuburnya? Ya. Apakah cukup hanya iman saja tanpa amal soleh? Dan kalau amal soleh apa yang akan membawa kabar gembira untuk mereka? Ini judul babnya. Maka qala Ka'ab al-Ahbar, idza wudi'a al-'abdu salihu fi qabrihi ihtawashathu a'maluhu salihatu fataji'u malaikatul 'adzab min qibali rijlaihi fataqulu as-salatu ilaikum anhu. Ketika seorang hamba yang saleh diletakkan di dalam kuburnya, maka amal salehnya ini mengintai. Ihtawashathu a'malu salih, mengintai. Siapa yang datang nih? Ketika yang datangnya fataji'u malaikatul azab, ketika datang malaikat yang akan mengazab min qibali rijlaihi, dari arah dua kakinya, maka fataqulus salah, berkatalah amal salatnya, ilaikum anhu, pergi kalian tidak berhak mengazab dia. Kenapa kaki? Kemudian yang membelanya, membawa kabar gembiranya adalah sholat. Karena tentu untuk sholat ada langkah kaki kita ke masjid. Dalam sholat, idza qumtum ila sholati, kalau kalian mau berdiri menuju sholat. Makanya salah satu rukun sholat adalah qiyam, berdiri kalau sanggup. Kalau enggak maka bisa duduk dan seterusnya.
Dalam surat Yasin ayat 12, ketika Allah mengatakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, sesungguhnya kami yang menghidupkan yang mati dan kami menuliskan, mencatatkan ma qaddamu, semua yang telah mereka lakukan di dunia itu kami catat, kata Allah. Wa atharahum, dan juga jejak-jejak yang mereka tinggalkan di dunia tetap kami catat. Walaupun sudah meninggal dunia, amal yang sudah mereka lakukan di dunia kami catat. Tapi ada amal yang dengan mereka meninggal dunia itu masih kami catat, bekas-bekasnya, jejak-jejaknya, atharahumnya. Kalau kita buka tafsir Qurtubi, maka penjelasan beliau banyak sekali itu. Atharahum, salah satunya apa? Atharuhu ay khutwatuhu ilal masjid, langkah-langkah, jejak-jejak bekas kakinya ke masjid. Maka sangat dianjurkan. Dalam pendapat Ibnu Abbas itu, ketika ditanya, kalau kita rumahnya dekat masjid, Pak, nih rumah dekat Al-Ijabah, ada musola yang jauhan dikit, yang di situ apa namanya? Al-Hikmah ya, yang pertigaan itu Al-Hikmah ya, betul ya? Nah, rumah dekat Al-Ijabah, di sana ada Al-Hikmah. Kira-kira sholat yang lebih afdal di sini apa di sana? Mana yang lebih afdal? Ada 3 pendekatan pandangan di kalangan para sahabat, bahkan Ibnu Abbas dan seterusnya. Pendapat pertama, yang lebih afdal salat di sana, mengacu kepada ayat tadi, wa asarahum, karena memperbanyak langkah. Itu jejak kita di dunia ini yang Allah catat itu. Pendapat kedua adalah salat di sini tapi memperbanyak langkah. Maksudnya apa? Jangan langsung ke sini, muter dulu ke RT 3 gitu, naik ke atas dan baru ke sini. Jadi jangan tunduk poin langsung ke sini, Pak. Langkahnya sedikit berarti. Ya. Atau nggak apa-apa langsung ke sini, tapi banyakin jejaknya di dalam. Salat tahiyatul masjidnya di situ. Nanti salat maghribnya di sana, salat isyanya pindah ke sana, nanti zikirnya mundur sedikit, ba'diyahnya pindah ke belakang, begitu. Kenapa? Karena kita butuh banyak jejak kita tinggalkan di dunia. Yang dengan itu kaki nanti akan melakukan pembelaan. Wahai malaikat azab, ilaikum anhu, ente enggak punya hak sama sekali menyiksa dia. Dia gunain kakinya itu, kata salat, untuk salat. Ya. Subuh ada salatnya. Bahkan subuh menjadi salat yang disaksikan malaikat. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana masyhuda, disaksikan malaikat. Ya. Setelah subuh ada lagi salatnya. Ya. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyya wa hina tudhhirun. Surat Ar-Rum ayat 17-18. Dalam tafsirnya jelaskan, 2 ayat ini adalah 2 ayat yang menegaskan tentang perintah salat dan dijelaskan waktunya. Fasubhanallahi hina tumsun adalah salat isya dan salat maghrib. Wa hina tusbihun adalah salat subuh. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyya, itu adalah salat asar. Wa hina tudhhirun adalah salat zuhur. Jadi kalau mau nanya di mana ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang waktu salat 5 waktu, dalilnya adalah surat Ar-Rum 17-18. Ada ayatnya. Ya. Sehingga
tahajudnya ada qumil laila illa qalila, duhanya ada dalilnya, kullu sulama min bani adam lahu sadaq, setiap persendian itu punya hak sedekahnya, dan cukuplah semua itu diwakili dengan 2 rakaat duha, qabliyah, ba'diyah, 17 rakaat sehari Pak. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, ya 10 kan. Kemudian 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 1 rakaat witir sebelum tidur. Silakan buka kitab Kifayatul Akhyar. Ada 17 salat sunnah rawatib itu, nawafil itu harian. 17. Ya, hitungannya sama dengan 17 salat wajib fardu. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Dikunci dengan 1 rakaat witir sebelum tidur, itu 17. Ya. Jadi mana waktu yang tidak ada salatnya kan gitu. Soal sunat tasbihnya ada, ta'awudnya ada, dan seterusnya. Maka kalau kita ingat kisahnya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ya, ketika beliau menceritakan tentang ayahnya. Ayah itu kata beliau, ini anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Ayah itu dulu sebelum beliau disiksa oleh rezim saat itu, gara-gara fitnah Al-Quran, ya, tentang harus mengatakan Al-Quran adalah makhluk, tapi beliau nggak mau. Al-Quran firman Allah, ya. Maka beliau disiksa, dipenjara, disiksa. Kata anaknya, sebelum ayahku dipenjara disiksa oleh rezim, beliau terbiasa sholat setiap hari, setiap malam sebanyak 300 rakaat. Tapi setelah keluar dari penjara, badan sudah mulai lemah dan seterusnya, maka sholatnya hanya tinggal sisa, kata anaknya, 150 rakaat sehari semalam. Itu hanya tinggal 150. Siapa di sini yang pernah sholat sampai 150 rakaat Pak sehari? Ya, minimal niatlah. Belum pernah. Rasanya belum ada. Hatta bulan Ramadan yang semua terfasilitasi, iklim ibadahnya meningkat, ya kan? Ya, tarawih berapa? Kalau iktikaf tambah tahajud berapa? Fardu, kemudian sunnah dan seterusnya. Paling berapa? Mentok paling 60. 70 aja udah banyak banget itu. Ya. Nah, datangnya malaikat azab dari arah kaki itu bisa ditolak oleh sholat. Ilaikum anhu, ente nggak punya hak pergi sana, karena dia gunakan kakinya untuk sholat. Dari 1 langkah kaki, 2 memperbanyak rakaat, yang ketiga memperlama berdiri. Ya, bayangkan Rasulullah SAW itu 1 rakaat bisa Al-Baqarah plus Ali Imran plus An-Nisa, baru ruku. Ya, 3 surat Pak. Ya, beda tipis sama kita. Kita juga 3, tapi 3 ayat. Inna a'tayna gitu. Sama-sama 3. Ya. Masya Allah. 5 juz 1 kali berdiri. Subhanallah. Ya. Sulit memang. Tapi minimal kita, kalau ada imam bacanya agak lama sedikit, minimal kaki kita nyaman. Kalau enggak dipaksa untuk dibuat nyaman. Kenapa? Karena nanti sholat itu akan membela ketika malaikat azab datang dari arah kaki, min qibali rijlaihi, dari arah kaki. Ini satu. Busyra, kabar gembira pertama, datang dari sholat. Kemudian yang kedua, fayatuna min qibali ra'sih. Kemudian datang lagi malaikat yang mengazab dari arah ra'sun, kepala. Siapa yang membela? Fayaqulus siyam, berkatalah puasa. La sabila lakum alaih, ente enggak boleh nyiksa dia. Pergi ente enggak punya hak. La sabil, ente enggak ada jalan ke sini. Kenapa? Faqad atala dhama'ahu Allah, faqad atala dhama'ahu lillahi jalla wa ala fi dari dunya.
Sebab dia telah memperlama lapar dan hausnya. Dia memanjangkan hausnya, dia menunda minumnya selama hidup di dunia. Ya. Kalau datang dari kepala, jamaah sekalian, kepala ini isinya kan banyak. Ada prasangka, ada mata, ada lisan, ada telinga. Seolah menjadi simbol puasa itu akan datang membela orang-orang yang juga mempuasakan semua yang di kepalanya. Makanya Nabi mengatakan, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Banyak orang puasa cuma dapat lapar dan haus saja. Kenapa? Sebab dia tidak meninggalkan man lam yada' qaulaz zur. Lisannya tetap bohong. Berarti tidak mempuasakan lisan. Orang berpuasa perut saja dari kepala ke bawah. Padahal yang akan menjadi pembela yaitu puasa ketika malaikat yang mau mengazab itu datang dari arah kepala, bukan dari arah perut, Pak. Berarti inti puasa bukan mempuasakan perut, tapi mempuasakan leher ke atas nih. Lagi puasa matanya dijaga apa enggak? Lagi puasa lisannya dijaga atau tidak? Lagi puasa telinganya dijaga atau tidak? Lagi puasa prasangkanya ini, fikirannya dijaga atau tidak? Ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian jamaah sekalian, fayatuna min qibali jismi. Kemudian datanglah malaikat azab berikutnya dari arah jisimnya, dari arah jasadnya, badannya, jasmaninya. Fayaqul al-hajj wal jihad. Maka yang membela adalah amalan haji dan jihadnya. Ilaikum anhu faqad ansaba nafsahu wa at'aba badanahu wa hajja wa jahada lillah la sabila lakum alaihi. Pergi ente enggak berhak untuk mengazab badannya, sebab badannya selalu dipakai, dia melelahkan dirinya, meletihkan badannya hanya untuk berjalan di jalan Allah dengan jihadnya dan juga menunaikan ibadah hajinya. Ya, kayaknya ibadah haji itu nggak ada yang nggak capek kayaknya, Pak ya. Pasti ada capeknya. Ya. Dan nggak ada jihad yang nggak capek. Ya, pasti lelah juga. Ya, tidur terganggu, istirahat terganggu, kenyamanan terganggu, bahkan selonjoran pun kadang-kadang terbatas. Ya. Nah, tapi dalam konteks ini jihadnya adalah wal jihad lillah. Jahada lillah, dia berjihad karena Allah di medan apapun. Orang menuntut ilmu, pahala jihad, pahala jihad. Orang mencari nafkah yang halal, pahala jihad, pahala jihad. Seorang istri yang melahirkan, pahala jihad, pahala jihad. Maka mereka semua yang meninggal dunia, istri yang melahirkan meninggal, orang yang menuntut ilmu di perjalanan yang meninggal, orang yang mencari nafkah yang halal di perjalanan sebelum pulang dia meninggal, semua adalah syahid, mendapatkan pahala syahid. Karena fi sabilillah dia mereka berjihad. Badannya diletihkan, dibikin capek. Ya, semua dikerahkan dalam rangka lillahi ta'ala, hanya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan orang yang mageran ya. Anak zaman sekarang ada istilah apa? Mager, malas gerak. Ya, santai-santai. Gabut gitu ya. Padahal badan ini harus digunakan untuk menempuh jalan Allah, menegakkan kalimat Allah, ngajar ya, atau cari rizki, apapun, menegakkan kalimat Allah ya. Kemudian fayatuna min qibali yadayhi, datang lagi dari arah kedua tangannya malaikat yang akan azab. Fataqulus sadaqah, maka sedekah akan datang.
Dia katakan, kufu an sahibi fakam min sadaqatin kharajat min hatainil yadain hatta waqa'at fi yadillahi ibtigha'a liwajhihi fala sabila lakum alaihi. Stop, kamu jangan dekati sahabat saya ini. Kata sedekah, berapa banyak sedekah yang sudah keluar min hatainil yadain, dari kedua tangan ini, sampai tangannya ini benar-benar diserahkan kepada tangan Allah. Maksudnya apa? Apa yang Allah kasih dibalikin lagi. Ya, maksudnya tangan Allah bukan fisik, karena kita nggak boleh memfisikkan Allah, mentajisim nggak boleh, haram. Dia letakkan tangannya kepada tangan Allah, maksudnya dia kembalikan apa yang diberikan dari Allah, dia kasih lagi kepada Allah. Selalu begitu. Nggak ada satupun yang datang dari karunia Allah, dari tangan Allah, kecuali Allah, dia kembalikan ke tangan Allah lagi. Begitu ringannya dia memutar itu, ya. Begitu sungkannya untuk menahan lama-lama. Dikasih, kasih lagi Allah. Dikasih, kasih lagi, terus begitu. Dia ambil sebagian, dikasih lagi. Dia ambil sebagian, sedekah lagi, terus begitu dia putar. Maka fala sabila lakum alaihi, kamu tidak punya hak sama sekali menyiksa dia. Kamu tidak punya hak untuk mengadab dia. La sabila lakum alaihi, kata sedekah. Qala fa yuqalu lahu nam hani'an tibta hayyan wa tibta mayyita. Maka disampaikan kepada si mayit tadi, nam, silakan tidur hani'an, dengan puas. Tibta hayyan wa tibta mayyita, sungguh Anda telah menjalani kehidupan dengan baik, dan silahkan nikmati kematian ini dengan penuh kebaikan. Ya, simple Pak sebenarnya. Kalau banyak orang berpikir gimana hidup enak, mari kita mulai berpikir gimana mati enak. Banyak orang mengejar gimana supaya bisa hidup enak, tapi mungkin banyak yang lupa gimana caranya mati enak. Dan setelah mati juga enak. Karena itulah kehidupan. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Karena negeri akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan. Ya. Dunia Allah sebut sebagai innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa takatsurun bainakum. Ya. Dunia hanya apa? Permainan. Tapi sayang, ada orang main kok serius banget ya. Kira-kira yang mainnya serius siapa, Pak? Hah? Yang mainnya serius siapa kira-kira? Anak kecil kan? Dipanggil nggak nengok gitu kan? Ditegur dia nggak nyaut gitu. Itu mainan itu yang menyikapinya serius siapa? Anak kecil saja. Kalau kita main badminton itu kalau masih muda kan nyemesnya kenceng banget tuh. Serius dia main itu badminton. Tapi kalau sudah mulai berusia, ya lebih main apa? Lop-lopan aja kan. Nah, main yang penting santai ya, seneng-senengan aja gitu. Nggak serius kita main badmintonnya. Karena permainan. Ya, bukan untuk kompetisi, bukan untuk lomba, bukan untuk menang kalah. Ya, semakin kita punya wise gitu ya, kebijaksanaan, semakin mencapai titik kematangan, ya, maka memandang dunia ya sudah permainan memang. Ya. Kemudian faqultu hadza liman akhlasa fi 'amalihi wa sadaqallahu fi qawlihi wa fi'lihi wa saddaqallaha fi qawlihi wa fi'lihi wa ahsana niyyatahu lahu fi sirrihi wa jahrihi fa huwa alladhi takunu a'maluhu hujjatan lahu wa dafi'atan anhu. Maka Imam Qurtubi mengatakan ini semua adalah khusus untuk mereka yang mengikhlaskan setiap amalnya dan jujur kepada Allah dalam setiap ucapan dan perbuatannya, selalu mengihsankan niatnya baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Maka merekalah yang amal-amal solehnya menjadi hujjah pembela buat mereka, wadafi'atan anhu, yang akan
menghalangi mereka dari malaikat-malaikat azab. Ya. Satu tadi apa? Salat. Dua, puasa. Tiga, haji dan jihad. Empat, sedekah. Ya. Ini 4 amal yang akan datang membela. Dengan syarat kata Imam Qurtubi, benar-benar mengikhlaskan semuanya, benar-benar kemudian membaguskan niatnya, baik dalam kondisi dia melakukan sendirian gak ketahuan siapapun, ataupun terang-terangan dilihat banyak orang, dan kemudian dia memastikan bahwa apa yang dilakukan adalah jujur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan nipu Allah, bukan yukhadi'unallaha, ya, bukan dalam rangka menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innan nasa mukhtaliful hali fi khulusil a'mal wallahu a'lam. Dan sesungguhnya banyak manusia itu tentu berbeda-beda kualitas keikhlasan amalnya, maka akan juga berbeda kualitas pembelaannya. Ya, kalau kita boleh analogikan, Pak, kalau di dunia hukum kan ada pembela namanya pengacara, betul ya? Penasihat hukum, pembela, pengacara. Apakah semua pengacara itu handal? Belum tentu gitu ya. Berarti tergantung tanda petik, ya, kita nyetornya ke Allah gimana ini, supaya kita dapat pengacara yang handal, solatnya solat yang benar-benar membelanya tanda petik mati-matian gitu, ya. Puasanya benar-benar membela kita habis-habisan, kemudian juga haji, jihadnya dan sedekahnya benar-benar membela kita sampai titik darah penghabisan gitu. Ya, bukan yang sekedar membela, jangan terus ditinggalin gitu, enggak. Tapi ini bergantung dengan fa innan nasa mukhtalifu fi ikhlasil amal. Mereka berbeda dalam konteks keikhlasan amal mereka masing-masing. Berikutnya babu majaa fi ta'awuz min azabil qabri wa fitnatih. Bab tentang berlindung dari azab kubur dan fitnah kubur. Dari Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atun minal yahud. Rasul pernah mendatangiku sementara bersamaku sedang ada seorang wanita dari orang Yahudi. Wa hiya taqul, tiba-tiba wanita Yahudi tadi berkata, innakum tuftanuna fil qubur. Sesungguhnya kalian semua pasti dapat fitnah kubur. Farta'a Rasulullah wa qala innama yuftanu yahud. Maka Nabi pun meresponnya dengan tegas, hei, sungguh yang diazab dapat fitnah kubur justru orang Yahudi, kata Nabi. Wa qala Aisyah falabithna layali. Beberapa malam kami diam, Rasul tidak bahas, saya pun enggak berani nanya tentang peristiwa sebelumnya itu. Tsumma qala Rasulullah, tiba-tiba Nabi kemudian di satu waktu bertanya kepada Siti Aisyah, hal sya'arti annahu uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur? Ente pernah ngerasa enggak, wahai Siti Aisyah, emang saya pernah menyampaikan ya, emang pernah ada wahyu ya yang disampaikan kepada saya bahwa kalian akan kena azab kubur, fitnah kubur? Ya, perasaan enggak ada, perasaan enggak pernah. Tuh kenapa orang Yahudi kok ngomong gitu? Kenapa si wanita Yahudi sampai mengatakan begitu? Kemudian kata Siti Aisyah, fasami'tu Rasulullah yasta'idz min adzabil qabr. Pada saat yang sama aku sering kali mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam doanya bermohon kepada Allah perlindungan dari azab kubur. Jadi ada dua hal yang kemudian berbeda konteksnya. Satu, ya, pernyataan orang Yahudi tadi, wanita Yahudi, bahwa umat Nabi akan diazab, akan mendapatkan fitnah kubur. Di sisi lain Nabi tanda petik
Kalau kita bisa bilang lupa-lupa gitu, menegaskan, mempertanyakan kembali, emang pernah ada ya wahyu yang disampaikan dan aku sampaikan kepadamu, kamu ini akan kena azab kubur. Pada saat yang sama Siti Aisyah justru menyaksikan, padahal aku sering mendengar Rasul selalu minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Jadi yang benar yang mana nih? Nah, kemudian warwal imma an Asma anhu sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat dari Asma dari Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur qariba aw mithli fitnatid dajjal la adri ayyu dhalik. Qalat Asma yu'ta bi ahadikum fayuqalu ma 'allamaka bi hadzal rajul fa ammal mu'min aw al muqin fayaqul huwa Muhammadun Rasulullah ja'ana bil bayyinat wal huda fa ajabna wa ata'na thalath marrat. Ya. Kemudian kata Asma, ya, bahwa Nabi pernah bersabda, sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan mendapatkan azab kubur, fitnah kubur dalam waktu dekat, atau yang semisal dengan itu fitnah dajjal. Sama-sama fitnah yang berat, kubur berat, dajjal berat. Tetapi Nabi mengatakan la adri ayyu dzalik, tapi saya enggak tahu umat saya yang mana yang dapat itu. Berarti kalau kita komparasi, kita lengkapkan dengan riwayat dari Sayyidatuna Asma radhiyallahu taala anha, berarti azab kubur dan fitnah kubur ada. Makanya Nabi berlindung dan memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur plus dari fitnah dajjal. Ya, dalam salat beliau, ya, beliau selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, dalam riwayat lain min azabin nar, ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azab neraka, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah masih ad-dajjal. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis dari Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u. Kata Abu Hurairah, Nabi itu selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Dan hadis-hadis seperti ini wala hadis ini hadzal ma'na katsiratun jiddan. Ya, hadis-hadis seperti ini jumlahnya amat sangat banyak. Ya, 4 hal yang Nabi berlindung darinya tadi, ya, kubur, jahannam, kemudian fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah masihid dajjal. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi ketika ada azab kubur? Ternyata ya, semua yang ada di dalam kubur, yaitu azab kubur, baik jeritan, baik tangisan, baik teriakan, baik histeris, baik kemudian ketakutan, baik apapun itu, Imam Qurtubi menyusun bab berikutnya adalah maja'anal bahaim tasma'u azabal qabri. Hewan-hewan itu bisa mendengar suara azab di dalam kubur. Ya. Satu ketika dari Zaid bin Thabit, hadis riwayat Muslim, Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu mengatakan, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin li Bani Najjar ala baghlatin lahu wa nahnu ma'ahu idh jaa'a bihi fakadat tulqi. Ketika Nabi sedang bersandar di sebuah tembok, ya, rumah salah satu penduduk Bani Najjar. Beliau sedang berada di atas baghlahnya, keledainya. Tiba-tiba fakadat tulqih, ini keledai ngamuk sampai hampir melemparkan Nabi, membuat Nabi terpelanting. Kemudian Nabi mengatakan, ya, faqala man ya'rifu ashabi hadzal aqbur. Ternyata keledai ini tiba di satu tempat pemakaman yang di situ ada khamsa au arba' kadza kana al-Hariri yaqul. Ada sekitar 6 khamsa au arba', ada sekitar 6, 5 atau 4 kuburan kata sang perawinya.
Keledainya tiba di tempat pemakaman, tiba-tiba ngamuk sampai membuat Nabi hampir terpelanting. Maka Nabi bertanya, kalian ada yang tahu nggak ini kuburan siapa? Ini orang-orang yang dikubur ini siapa? Maka kemudian seseorang mengatakan, ana, saya tahu. Siapa orang yang di dalam kubur ini? Qala famata haula. Ini orang semua matinya kapan? Qala matu fil isyraq. Mereka dulu matinya dalam kondisi musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat-empatnya atau lima-limanya atau enam-enamnya, dalam beberapa riwayat tadi perbedaan itu, semuanya matinya sama-sama dalam keadaan musyrik, tidak beriman. Berarti diazab tidak? Diazab. Apa hubungannya keledainya kemudian ngamuk? Karena keledainya mendengar suara azab di dalam. Ya. Kemudian faqala inna hadhihi al-ummah tubtala fi quburiha falawla alla tudafinu lada'awtu Allah an yasma'akum min adzabil qabri alladhi asma'. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya umat ini akan diuji di dalam kuburnya. Seandainya kalian tidak saling menguburkan satu dengan yang lain, maka saya pasti berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan azab kubur kepada kalian sebagaimana apa yang bisa saya dengar. Jadi Nabi bisa mendengar. Makanya kisah Nabi melewatin 2 makam atau 2 kuburan, dua-duanya sedang diazab, Nabi dengar. Dan Nabi mengatakan, syukur, alhamdulillah kalian ada syariat saling menguburkan. Sebab kalau tidak ada syariat saling menguburkan satu dengan yang lain, saya pasti berdoa kepada Allah dan saya minta agar Allah memperdengarkan semua azab kubur kepada kalian sebagaimana apa yang bisa saya dengar. Tetapi itu tidak Allah kabulkan. Kenapa? Dalam hadis yang lain Nabi menegaskan, kalau seandainya orang-orang bisa mendengarkan azab kubur, maka la sa'iq, maka pasti akan langsung pingsan. Dan semua bisa mendengarkan azab kubur illa tsaqalaini, kecuali 2 makhluk. Satu adalah jin, yang kedua adalah manusia. Itu tsaqalain, 2 makhluk yang bisa dengar azab kubur. Berarti semua hewan bisa. Ya. Pernah melihat kambing bisa hidup tenang di dekat pemakaman, Pak? Nyari rumput. Berarti orang beriman, jangan-jangan. Kalau dia bisa hidup tenang, tes aja. Ya, kalau kambing tinggal di dekat pemakaman, misalnya kalau dia kambing yang diperah susunya, kalau produktivitas menghasilkan susunya baik, berarti ini kuburan orang soleh. Kira-kira gitu. Ya, adik saya skripsi S1-nya itu tentang susu sapi. Dia di peternakan IPB dulu. Ya. Jadi dia datang ke peternakan, dia riset itu 1,5 bulan, treatment 2 minggu, 2 minggu. 2 minggu didengarkan murotal Al-Quran, 2 minggu didengarkan lagu slow Jepang itu yang kitaro itu. Dulu belum ada royalti nih, soalnya sekarang ada royalti ya. 2 minggu yang lain adalah didengarkan lagu rock yang keras dan seterusnya. Subhanallah, ternyata produktivitas hasil susunya itu lebih banyak ketika didengarkan murotal Al-Quran. Dan yang paling buruk ketika didengarkan musik rock tadi. Yang kitaro bagus, ada peningkatan karena lagunya slow, tenang, menenteramkan, tapi bukan Al-Quran. Paling tinggi ketika dibacakan Al-Quran. Di setel 2 minggu terus menerus. Nah, kalau sapi saya bisa mendengarkan tadi kan hasilnya produktivitas susu. Nah, bisa jadi. Bagaimana kalau mereka kemudian peternakannya itu di sekitar pemakaman? Tes saja. Ya, ini orang baik apa bukan kuburannya? Kalau nggak betah, kita ingat kisah keledai tadi. Ya. Dan ini bisa jadi pelajaran. Kenapa? Karena setiap kita boleh memilih untuk dikuburkan di mana.
boleh berwasiat untuk dikuburkan di mana. Selama kita tahu seandainya dikuburkan di sini, ternyata tempat itu adalah tempat orang yang dulunya meninggalnya misalnya tidak baik. Kenapa? Ya, saya nggak tahu di sini disampaikan apa belum bab itu ya. Karena sesama penghuni kubur ketika mereka bertetangga, kata Nabi, sebagaimana kalian tentu di dunia ingin bertetangga dengan orang yang menyamankan kehidupan bertetanggamu, maka silakan pilih tetangga baikmu nanti di kubur. Siapa yang nyaman ketika misalnya kita bertetangga dengan sebelahan kubur kita yang tiap harinya disiksa sampai hari kiamat? Nauzubillahi min dzalik. Maka kita boleh milih. Ya. Kalau perlu para hafiz Quran ini dipencar aja kuburannya, Pak. Ya, dimasukin ke pemakaman ke mana gitu ya, biar ketentramannya bareng gitu ya. Atau wakaf pemakaman itu khusus buat orang-orang soleh saya misalnya. Ini luar biasa, harus kita tentramkan mereka ya. Kalau saya dulu punya usul, perlu rasanya wakaf tanah pemakaman buat para imam-imam masjid gitu khusus, jadi mereka satu komplek semua imam masjid. Kasihan kalau sudah misalnya di dunia hafal Quran, terus kemudian nyaman gitu dengan Al-Qurannya, masuk kubur bertetangga dengan siapa? Dengan ahli maksiat, kasihan. Ya, yang kita nggak tahu, asal kuburin aja kan, nggak pernah ada yang ngecek. Nah, salah satu cara ngeceknya gimana? Nah, dites aja di situ, hewan-hewan betah apa enggak. Kalau nggak betah berarti ada tanda sinyal ada proses azab terjadi di dalam. Nauzubillah min dzalik. Baik, ya. Terakhir kata Nabi, "Walladzi nafsi biyadihi innahum la yu'adzabun fi quburihim." Demi Allah, mereka sedang diazab di dalam kuburnya, hatta tasma'al bahaimu aswatahum, sampai-sampai hewan-hewan ternak bisa mendengar suara-suara mereka yang sedang diazab. Ya. Ini awal pembahasan dari bab yang ketiga ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.